شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah, semoga pembacaan sholawat Nabi dari awal dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin membawa keberkahan bagi kita semuanya, serta Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat hati kita, dan sehat rezeki kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Bahtiar Budianto, SPB Subs UNK. Beliau adalah Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Terus dokter. Dan di samping beliau adalah Ibu Dr. Setianingsih Anjarwani SPJK. Beliau adalah dokter spesialis jantung RSUD Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Dan yang tersayang punyai kita, beliau adalah Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mutmainah Mustafa MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi MPB Program Pasca Sarjana Yunisma, sekaligus beliau adalah Ketua BKMM DMI Kota Malang. Alhamdulillah. Dan para bunyai semuanya, para ustazah semuanya, sekota Malang bahkan Kabupaten Malang yang kita cintai bersama-sama. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dengan tuntas, karena semarak ngaji bareng kita bekerja sama dengan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan berkenan hadir direktur ya,
dengan tema Merdeka Negeriku, Sehat Jiwa Ragaku. Tepuk tangan bersama-sama. Masya Allah, kita berhasil menyanyi. Selanjutnya tepuknya di dalam hati, karena kita Masya Allah bertemu dengan para penyanyi, para pelopor kesehatan. Untuk itu sebelumnya waktu kami serahkan kepada beliau yang tercinta, Ibu Nyai Dr. Anda Mutmainah Mustafa MPD, Pedalang Kaulo Haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Wa man tabi'a bidinika ya Habiballah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah amama. Yang kami taati pimpinan Takmir Masjid Agung Jamek Kota Malang yang senantiasa membuka ruang lebar kita untuk senantiasa meningkatkan kesalihan pribadi, kesalihan sosial, dan kesalihan profesional. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa sehat walafiat dan terus membimbing kita untuk menjadi wanita-wanita sholihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Direktur RSSA Kota Malang tercinta, ini beliau 2 kali bersama kita, dan bisik-bisik barusan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Muhammad Bahtiar Rudianto SPP, ngaten nggih Pak Dokter, Sub SPONK Finance Fix. Nah, saya benar udah nggih Pak Dokter nggih, yang senantiasa kita tunggu-tunggu, karena dulu waktu beliau kesini beliau menyampaikan, nanti saya akan menyampaikan yang lebih detail lagi, bagaimana kita memelihara kesehatan kita, bagaimana kita tetap sehat jiwa raga kita, mental kita, sehingga kita terus bersama menjadi role model keluarga dan masyarakat setempat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ibu narasumber yang sangat-sangat cantik di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, dokter, masya Allah. Ibu Dokter Setiasih Anjarwani SPJPK. Saya melihat fotonya itu sudah jatuh cinta. Betapa ada kehalusan yang luar biasa. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Amin ya. Yang kami hormati Ibu Nyai Aminah Dr. Anda Aminah Rufihi, Ibu Nyai Dr. Anda Nurul Hidayati, dan ibunda-ibunda yang tercinta, semarang ngaji bareng di Masjid Agung Jamek Kota Malang. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Saya lupa, yang saya hormati seluruh jajaran tim dari RSSA yang sudah berangkat dari rumah sampai ke tempat ini persis jalan.
dan tim kreatif juga semuanya ready untuk kita. Mudah-mudahan mereka disehatkan oleh Allah. Ibu yang saya hormati, saya cintai sepenuh hati, Bapak Direktur, Ibu Dokter yang berbahagia. Tidak berpanjang kata, kami persilahkan yang terhormat Bapak Direktur, beliau keynote speaker pada acara pagi hari ini. Dan yang saya backdrop kita pun nganyar Pak Direktur, menyambut panjenengan yang ramah. Insya Allah, katanya teman-teman ibunda-ibunda, aduh sangat indah, sangat sejuk. Ya, mudah-mudahan sesejuk itu pun hati kita menerima ilmu dari beliau dan menjadikan sehat kita mentally and physically. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo Bunda didengarkan. Panjenengan catat yang membawa pulpen, spidol dan kertas buku notes. Katanya ibu guru, ini notesnya kok PKK, soalnya nanti saya PKK nggak apa-apa Bunda. Di sebelahnya simpan pinjam itu kan masih kosong. Nah itu dijaga, apa? Ya, saya nanti akan menyampaikan juga kesimpulannya. Oke, mari kita dengarkan keynote speaker kita yang terhormat Bapak Direktur KSSA kepada Bapak Dokter ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Bahtiar Budianto, yang terhormat panjenengan, waktunya untuk panjenengan Pak Dokter. Monggo kita bisa ngomong apa saja, kita mencatat dan kita alhamdulillah akan kami share kepada anggota kita yang ada di sekeliling kita. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua 3MM DNI Kota Malang, Ibu Nyai Dr. Anda Mutmainah Mustafa MPD. Yang saya hormati Ibu Nyai Dr. Anda Haja Hamna dan Aminah Imam, kemudian Ibu Nyai Dr. Haja Nurul, para ibu-ibu ustazah, Ibu Nyai yang lain, kemudian ibu-ibu ustazah dan para peserta pengajian ngaji bareng di Masjid Jami kita tercinta ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan yang sudah rutin dari pengurus Ibu semua laksanakan, yang saya kira ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali, merupakan bagian bukannya di dalam pembekalan untuk akhirat dan juga pembekalan sebagai seorang ibu, seorang bagian dari masyarakat, dan tentu saja di dalamnya menjadi hal yang mungkin bisa dipertimbangkan dan sudah dilakukan, yaitu bisa masuk ilmu-ilmu yang juga mungkin bisa membekali ibu-ibu semua yang kemudian bisa ditularkan. Di antaranya adalah tentang kesehatan. Izin ini saya perkenalan dulu, ini adalah Dokter Akan, panggilannya Dokter Akan. Dokter Setiawati, beliau adalah spesialis jantung, dan saya minta hadir di sini langsung kepalanya dokter spesialis jantung di RSS. Kemudian yang di sebelah itu adalah Dokter Bibi, namanya Dokter Suryati. Beliau adalah spesialis paru sekaligus sebagai kepala bidang mutu dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian juga kami membawa tim di belakang karena bapak-bapak sebagian jadi sungkan mau masuk ke sini.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah beserta sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikutnya kita semua. Ingin saya sampaikan dulu ibunya ini, mengingatkan kembali, mungkin ibu sudah bersol tapi juga ada yang belum, bahwa RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur ini adalah rumah sakit milik Gubernur Jawa Timur. Ya. Kita ini berdiri di tanahnya ada di Kota Malang, tetapi sebenarnya secara struktural adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sehingga selama puluhan tahun itu kita seperti seolah-olah menara gading yang berdiri tinggi, bersinar cantik, tapi tidak memberikan manfaat pada sekitar. Pasien-pasien kita itu malah dari seluruh jauh-jauh. Ya. Kalau yang dari kota malah tidak ke RSSA, ke rumah sakit juga, ya, kota ya. Sehingga pasien kita itu mulai dari Tulungagung, Blitar, Kediri, Banyuwangi, bahkan sebagian Jawa Tengah dan luar Jawa. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa supaya ibu besok RSSA, jadi ini ada yang dulu memanggil apa, menyebutnya RSAA, RSSA, jadi RSSA. RSSA ini adalah rumah sakit tipe A pendidikan yang bekerja sama dengan FKUP itu. Saat ini RSSA itu merupakan rumah sakit tipe A itu setara dengan Sutomo, dengan RCM Jakarta dan rumah sakit umum pusat yang lainnya. Bukan berarti kami ingin menyombongkan diri, artinya supaya ibu besok bahwa kita masyarakat Malang beruntung, kami juga beruntung mempunyai rumah sakit dan begitu besar dan punya para pakar, para ahli dokter spesialis yang levelnya bukan hanya nasional tapi internasional. Nah, kami mempunyai 900 tempat tidur itu hampir sama dengan rumah sakit umum pusat milik Kemenkes yang ada di kota-kota provinsi dengan Sarjito, Karyadi, Semarang, kemudian Hasan Sadikin Bandung itu hampir setara. Tapi kita ada di kota kecil, ya, kota kecil. Sehingga para dokter spesialis kita mempunyai dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis itu sebanyak 1.000 orang, dokter muda sebanyak 500 orang, kemudian bekerja sama dengan institusi pendidikan 40 lebih institusi. Artinya memang suatu entitas yang cukup besar yang eksistensinya memang menjadi perhatian. Artinya dengan sesuatu yang besar ini bukan berarti kemudian hanya keuntungan, tapi beberapa untuk menjadi kekurangan bagi kami karena menjadi ruwet. Mungkin ibu juga mendengar ya, kadang-kadang ada keluhan. Sebenarnya keluhan-keluhan yang muncul itu sebenarnya bukan dari sisi kualitas, tapi kemampuan kapasitas. Coba ibu bayangkan ya, kunjungan satu hari itu ada 1.200 pasien dalam satu hari. 1.200 pasien. Sementara parkir mobil kita hanya punya 600, motor sih banyak motor. Sehingga memang ketidakpuasan karena antrian, karena keterlambatan itu memang sesuatu yang kami pahami. Karena itu kami sangat mohon maaf bila di antara ibu, keluarga, atau saudaranya mendapatkan pelayanan yang kurang berkenan. Ya. Sebagai contoh saja, ini sebenarnya berlaku untuk semua rumah sakit. Contohnya antrian untuk radiasi. Jadi yang punya alat radiasi itu kan tidak banyak ya. Antrian radiasi itu 6 bulan. Di Surabaya juga 6 bulan, di Jakarta 6 bulan, di Bandung 6 bulan. Bukan karena apa-apa, karena memang sakit banyaknya pasien. Karena itu pada forum kesempatan ini kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada keluarga yang merasakan kurang berkenan di dalam pelayanan kami. Kemudian kami sudah berupaya punya ini. Alhamdulillah secara fisik bagus, secara sistem ya kita terus memperbaiki, hanya memang karena itu tadi
1.200 orang. Masalahnya pasien itu kalau puas tidak akan cerita, tapi kalau gelos gitu aja sudah nyebar kemana-mana. Tetapi kami tetap menerima masukan saran dari ibu semua, bahkan kritik-kritik yang keras dan tidak sopan pun kami respon dengan sebaik-baiknya. Jadi itu mungkin sebagai membuka bahwa kemudian satu lagi mungkin sudah pernah saya sampaikan, rumah sakit kita adalah rumah sakit provinsi yang ada di Kota Malang. Secara sistem rumah sakit itu tidak punya akses langsung dengan masyarakat di dalam pembinaan kesehatan. Tetapi khusus rumah sakit kami sengaja membuat sistem supaya bisa ada akses dengan masyarakat Malang, sehingga kami membentuk bidang yang membawa upaya kesehatan masyarakat. Di mana-mana rumah sakit kok kayak sombongan jauh dari. Kita bekerja sama dengan dengan dinas kesehatan kota, kabupaten, Batu itu, sehingga kegiatan-kegiatan kita turun ke puskesmas, ke dinas kesehatan itu bisa kita laksanakan. Karena tanpa kita resmikan seperti itu, maka mungkin justru dinas kesehatan, puskesmas itu tidak bisa menerima kita. Ketika kita ingin juga nanti tinggal melangkani atau sombong, ketika kita menjalin kerjasama. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan masalah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Untuk ilmunya nanti disampaikan supaya tidak double dan bisa fokus dan tidak terlalu panjang yang membuat ibu-ibu besar. Maka pada hari ini yang akan disampaikan adalah ilmu tentang jantung yang akan dibawakan oleh Dr. Ahmad, spesialis jantung maksudnya. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan dulu, udah lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang disampaikan beliau sangat menyejukkan hati. Jadi kalau saya dan teman-teman bahwa RSSA sangat baik Pak Direktur, mulai gedungnya, renovasinya, sampai pelayanannya. Karena suami yang dalam Tamrin itu juga kalau kontrolnya juga ke RSSA bagian paru-paru. Mungkin ketemu Bu Dokter. Ya, beliau enak cepat gitu. Yang penting kan cepat ya. Pelayanan itu jadi pasien sakit tapi pelayanannya segera cepat, itu kan itu yang disuka. Nah, alhamdulillah Pak Direktur, saya kira insya Allah semuanya sudah bagus dan mudah-mudahan terus bagus dan kita mudah-mudahan terus sehat. Itu yang kita ya. Alhamdulillah. Cara selanjutnya monggo Bu Dokter Aan sepenuhnya waktu untuk panjenengan. Jadi mohon kita nyatet ya budaya. Kalau panjenengan punya pertanyaan pasti insya Allah nanti di PowerPoint-nya sudah ada. Ya, jadi rigid gitu. Dan insya Allah setelahnya acara ini akan kita share semuanya. Oke, ke grup Semarang Ngaji Bareng. Kalau misalnya nanti ke PDPD, PCPC, kecamatan, 5 kecamatan, insya Allah akan kita share semuanya. Ngerti nggih? Ya, jangan lupa mencatat. Oh, sudah siap dengan pulpen dan bukunya. Atau sana. Monggo Ibu Dokter Aman, saya persilakan. Nggih, matur. Mau dicek ke berdiri boleh nggih? Izin dokter, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu nyai dan panitia seluruh pengurus majelis di masjid ini. Saya mohon maaf, saya izin mengikuti dari belakang ini. Saya takutnya jenengan terpesona sama saya. Nanti nggak fokus dengan materinya kepada saya. Aslinya saya yang malu menghadapi ibu cantik. Jadi saya izin dari belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punyai hajah Nur dan hajah Aminah, kemudian kepada Ibu Dr. Mutmainah dan segenap pengurus PKNN
DMI Kota Malang. Mohon maaf saya nggak terbata-bata Ibu. Karena terus terang ini adalah pengalaman saya pertama kali untuk menyampaikan materi di hadapan para ustadz sekalian. Jadi mungkin ya kalau agak untuk mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah mengenai materi kami akan bisa menyampaikan semampu yang kami bisa. Kami sebagai dokter jantung dan pembuluh darah, ya. Jadi kalau melihat SPJP ya, oke. Mungkin Bapak Ibu, ibu hanya punya ibu, bapaknya cuma satu. Ada dua di belakang. Beberapa di antara ini adalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Dr. Bagniar tadi adalah rumah sakit pendidikan. Jadi kami juga membawa adik-adik kami yang juga sedang pendidikan untuk menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang mereka itu asalnya dari mana-mana di seluruh Indonesia. Untuk belajar nanti kalau kembali ke daerah masing-masing nanti akan juga seperti ini, gitu ya. Baik, jadi hari ini kita mungkin akan lebih mendalami mengenai apa itu penyakit jantung koroner. Mungkin mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar apa itu penyakit jantung koroner. Bahkan mungkin tadi ada beberapa di antaranya yang sering ketemu saya mengantarkan keluarga itu ya. Jadi mungkin dengan adanya penyampaian ini nanti akan lebih jelas lagi. Ya, itu penyakit jantung koroner. Kalau lihat gambarnya mungkin ibu sudah sering melihat bentuk seperti itu ya. Ibu-ibu kan sering masak itu ya, masak ayam itu juga ada loh jantungnya, ya. Kurang lebih sama seperti itu ya. Besarnya seberapa? Kalau ayam itu sebesar jempol ya, tapi kalau kita manusia itu besarnya kira-kira segenggam tangan kita itu ya. Tapi segenggam gedenya segitu, tapi dia mempengaruhi seluruh tubuh kita ya. Jadi peranannya cukup penting ya. Nah, apa itu penyakit jantung koroner? Nah, koroner itu adalah nama saluran darah ya, nama pembuluh darah yang ada di jantung ya. Gunanya apa? Gunanya dia memberikan nutrisi untuk jantung agar jantung itu bisa bekerja. Bekerjanya jantung itu kan berdenyut ya, dia berdenyut itu memompa darah ke seluruh tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi besarnya pembuluh darah ini ya, ini jantungnya ya, ini ada pembuluh darah besar yang namanya aorta, kemudian ada bercabang pembuluh darah kecil yang untuk memberi makan ke jantung ini namanya pembuluh darah koroner. Besarnya itu hanya sekitar 2 mili sampai 3 mm diameternya ya, jadi kecil ya. Jadi sekecil itu kalau sampai tersumbat, nah ini yang bisa menjadi fatal ya. Kemudian pembuluh darah jantung itu yang koroner itu utamanya ada 2 ya, kanan dan kiri. Kemudian yang kiri itu bercabang 2 lagi menjadi yang bagian depan dan bagian samping ya. Maka kadang-kadang kalau ibu-ibu mungkin yang sudah pernah ada mendengar penyempitan pembuluh darah koroner 3 itu utama ya. Jadi kalau ada pasang ring sampai 3, sampai 4, 5, 6, 7 itu jangan sampai terjadi ya. Nah, seberapa besar masalahnya di Indonesia ini ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu datanya sama ibu-ibu. Jadi hampir 37% di
antara kita ini itu ada gangguan pada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah tidak hanya di koroner tapi di seluruh tubuh, ya, baik di otak maupun di jantung maupun di bagian-bagian lain. Ya, sekitar 37%. Tapi 37% itu kan hampir 1 banding berapa? 4 banding 10 ya. Di antara 10 itu ada kurang lebih 4 orang yang ada gangguan di pembuluh darah jantungnya. Nah, merupakan penyebab utama dari kematian. Ya, jadi sebagian besar ya sekitar 37% itu akan meninggal akibat dari kelainan pada pembuluh darah. Ya. Apakah bisa dicegah? Bisa. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana mencegahnya. Nah, ada beberapa yang kita sebut sebagai faktor risiko. Ya, jadi ada orang-orang yang akan berisiko untuk menjadi penyakit jantung koroner. Nah, itu yang seperti apa? Nah, ada risiko yang tidak dapat diubah, ada risiko yang dapat diubah. Risiko yang tidak dapat diubah itu ada 3 yang tidak dapat kita ubah. Yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian usia. Ya, usia tidak bisa kita ubah, kita nggak bisa lagi menjadi muda kembali, akan menjadi tua itu pasti. Kemudian ada faktor keturunan. Ya, jadi kalau misalnya ada keturunan yang misalnya bapak ibu kita, kemudian saudara, sepupu, paman, ya, pakle, bule, nah itu kan ada faktor keturunan bagi kita, ya. Faktor genetik itu yang tidak bisa kita rubah, ya. Kemudian ada faktor risiko yang bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah itu apa? Ya, kebiasaan kita sehari-hari. Yaitu apa? Yang terutama adalah merokok, ya, merokok. Merokok itu bukan kita merokoknya, tapi ada juga faktor bahwa perokok pasif itu juga bisa merupakan faktor risiko, ya. Misalnya saya nggak merokok, tapi ternyata orang serumah atau teman kerjanya, bapak-bapak itu biasanya teman kerjanya merokok, yaitu menjadi yang sama-sama menjadi merokok. Yang satunya perokok aktif, yang satunya perokok pasif, ya. Nah, di sini peran ibu-ibu untuk bisa memberikan nanti menularkan kepada bapak-bapak untuk kebiasaan berhenti merokok, ya. Kemudian dislipidemi. Dislipidemi itu apa? Adalah kadar kolesterol yang tidak normal, ya. Jadi kadar kolesterolnya terlalu tinggi, ya. Itu yang sebetulnya bisa kita ubah. Kemudian ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu ibu-ibu tidak sama dengan stroke, ya. Karena kadang-kadang itu kalau ditanya pernah nggak tensinya, pernah sakit hipertensi apa enggak, seringkali jawabannya adalah oh saya nggak apa-apa kok, saya nggak pernah stroke, saya cuma gejala stroke. Nah, itu agak sedikit salah persepsi, ya. Ibu perlu diketahui bahwa hipertensi itu jika tekanan darahnya lebih dari 140. Jadi kalau misalnya tekanan darah saya 200 tapi saya nggak apa-apa, itu bukan berarti tidak hipertensi, itu namanya tetap hipertensi karena tensinya udah tinggi walaupun mungkin tidak ada keluhan atau tidak ada gejala apa-apa. Okay. Kemudian berikutnya ada diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Kencing manis itu seringkali juga gula saya sudah baik, gula saya sudah normal, tapi normalnya dengan obat, tapi tensinya turun dengan obat, itu namanya tetap adalah sebagai seorang penderita diabetes ataupun sebagai seorang penderita hipertensi, ya. Jadi ini perlu ibu-ibu sekalian ketahui. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya ketemu pas sakit, ketemu dokter, pasti akan ditanya riwayatnya, riwayat penyakitnya apa. Nah, itu nanti akan mempermudah dokternya untuk menganalisis, ya. Kemudian faktor risiko yang dapat diobati adalah kurangnya aktivitas fisik, ya. Jadi kita sukanya mager. Yang sekarang ini kan mungkin anak-anak kita, ya,
adik-adik kita, ponak-ponak kita tuh sukanya mager, ya, malas gerak. Bukan mageri rumah ya, bukan bikin pagernya rumah, tapi malas gerak. Nah, apa kebiasaan malas gerak ini sebaiknya diubah, ya. Memang harus diakui bahwa sekarang itu perumahan menjadi tidak ada tempat untuk bermain layangan seperti dulu waktu kalau saya kecil atau dulu mainan ini. Nah, sekarang itu mungkin anak-anak itu agak kurang tempat untuk bisa main bola dan sebagainya. Tapi itu kita harus upayakan supaya mereka tidak menjadi mager, generasi yang rebahan, ya, generasi yang rebahan. Kemudian berat badan yang berlebih, ya, obesitas, diet yang tidak sehat, makanan yang tidak sehat. Sekarang kayaknya pemerintah sudah mulai mengatur mengenai jajanan untuk anak-anak sekolah. Ya, itu adalah salah satu upaya untuk memperbaiki generasi kita. Jadi itu jangan terlalu banyak gula, garam, micin, ya. Semuanya dalam batas-batas yang diperbolehkan, ya. Kemudian stres dan konsumsi alkohol yang berlebih. Stres itu banyak pikiran, macam-macam dipikirin, semua dipikirin. Ya boleh dipikirin tapi kita kelola dengan baik, ya. Kemudian, nah ini kita lihat ini, itu adalah saluran pembuluh darah, ya. Mengapa saya ada orang sekarang? Ini kita lihat secara lebih jelas seperti ini, ada jantung kita berdenyut, ya, ibu-ibu. Kemudian ini kalau ada penyempitan, ya, ini nanti kita lihat nih aliran darahnya seperti itu, ya, ini aliran darah, ya, ini pembuluh darahnya masih bagus, tapi di sini ada putih-putih ini apa? Ini adalah kolesterol yang ikut masuk ke aliran darah, lama-lama dia berhenti di sini, tumbuh jadi ini, jadi plak, ya, jadi plak seperti ini. Nah, makin lama dia makin besar, ya. Itu kalau terlalu banyak kolesterol ya kita makan, ya. Nah, ini seperti ini dulu. Ini biasanya kalau aktivitas berat baru kita merasa nggak enak di dadanya. Kalau yang tadi masih nggak apa-apa, tapi yang ini sudah mulai nggak enak di dadamu, ya. Kok apa? Nah, itu udah harus hati-hati, ya. Nanti kalau pecah, nanti akan menjadi seperti ini, ya. Akan terjadi tumpukan, di darahnya mulai membeku di sini. Kalau begini, nah ini akan terjadi serangan, ya. Serangan jantung itu ya begini nih ceritanya, ya. Kalau saluran darahnya sudah mulai terhambat oleh kolesterol maupun darah yang membeku di sini karena kolesterolnya meletus, ya, kayak udur pecah itu, Bu, ya, kayak jerawat pecah begitu. Kalau jerawat di luar, lah ini di dalam masalahnya, ya. Nah, itu, nah seperti ini, ya. Nah, berikutnya gejala-gejalanya gimana? Ya, karena jantung itu ada sebagian besar jantung kita itu ada di bagian kiri, ya, ada di dada sebelah kiri. Maka kalau ada keluhan biasanya adalah yang ada di daerah dada sebelah kiri dan sekitarnya, ya. Jadi bisa tembus ke punggung, ya, bisa tembus ke punggung. Ada yang bisa tembus sampai ke sini, ke tenggorokan, ya. Jadi kadang-kadang itu rasanya seperti orang yang ya dicetik, bener. Ada yang kayak sulit menelan, ya. Nyeri dada sebelah kiri biasanya gini, tembus ke punggung ini, kemudian menjalar ke leher sini, ya, leher sini. Kemudian ada juga yang menjalar ke lengan kiri sampai ke kelingking kiri. Itu yang khas, ya, yang khas. Jadi kalau ada nyeri seperti itu, waspadalah, mungkin terjadi suatu serangan jantung, ya. Kemudian kadang-kadang itu menjalarnya ke ulu hati, kadang-kadang dikira sakit lambung, tapi ternyata sakit lambung sudah diobati lambung nggak sembuh-sembuh, waspada, mungkin ada penyakit jantung, ya. Kemudian
lamanya. Ya, ibu-ibu harus waspada jika keluhan itu lebih dari 20 menit nggak hilang-hilang. Ya, nah istirahat, dipakai istirahat 20 menit kok nggak hilang-hilang. Ya, itu mungkin saya harus mencari pertolongan. Ya, jangan sampai itu berhari-hari, nggak usah nunggu dikerok-keroki atau apa gitu ya. Kadang-kadang yang dikerok-keroki itu justru agak telat ya, jadinya datangnya kita jadi agak telat ya. Itu. Kemudian ada gejala-gejala lain, kadang-kadang itu seringkali disertai apa? Mual, muntah, ya, keringat dingin, keringat sak jagung-jagung, ya, sak butiran-butiran jagung. Kemudian rasa melayang, ya. Kalau yang berat itu bisa pingsan. Nah, pingsan, ya kalau pingsan nggak kembali kan, nah repot ya beliau. Ya, kemudian gejala-gejala yang lainnya tadi ada yang rasanya itu kayak diremas-remas, ada yang rasanya kayak diremas-remas, ada yang rasanya panas gitu di dada ya, di dada di sebelah, pokoknya belakang, di belakang tulang dada ya. Kemudian berkeringat dingin, mudah lelah, mual, muntah, sesak nafas, berdebar ya, kadang-kadang istilahnya berkeringat berdebar-debar ya, itu waspada untuk terjadi serangan. Kemudian disertai dengan pusing, kepalanya rasa melayang, beliau gitu ya, itu juga waspada bahwa itu mungkin setelah terjadi suatu serangan. Kemudian yang memicu ya, tadi ada faktor usia ya, ada faktor usia di sini. Kalau pria itu biasanya lebih dari 45 tahun biasanya, tapi sekarang ini juga semakin banyak yang usianya masih muda. Bahkan kami pernah menemukan itu umur 26 tahun sudah seperti itu. Tapi memang pola makannya, kemudian merokok, kemudian berat badan itu seperti itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian kalau wanita biasanya adalah usia di atas 55. Ya. Jadi kalau usianya masih belasan tahun, 20 tahun, itu mungkin bukan. Tapi memang sekarang juga wanita yang lebih muda juga sudah mulai banyak. Ya mungkin stresnya semakin banyak. Mungkin ya. Banyak yang dibeli sekarang itu. Ya. Kemudian diabetes, ya, tekanan darah tinggi, kemudian orang yang sukanya mager tadi, ya. Atau yang banyak stresnya itu yang memicu untuk terjadinya serangan. Ya. Nah, kemudian ini, nah kalau terjadi serangan apa yang harus dilakukan? Ya, harus segera mencari pertolongan. Kalau orangnya pingsan, ya dicek ini pingsan atau enggak ya. Jadi ditepuk-tepuk pundaknya, gitu ya. Kemudian mencari pertolongan. Yang segeralah mencari pertolongan, nelpon siapa, nelpon tetangganya, teriak-teriak gitu ya, untuk bisa nanti segera mendapatkan pertolongan. Kemudian diistirahatkan di tempat yang aman ya. Jadi kalau menemui seperti itu, kalau sekarang ini kan seringkali di foto, di video gitu ya. Ya mungkin ada yang foto, yang video, tapi tetap ada orang yang melakukan pertolongan. Jangan dibiarkan cuma di foto-foto itu, tapi nanti kita nggak melakukan pertolongan ya, kasihan. Karena kalau kita terlambat, maka kemungkinan keberhasilan itu akan makin kecil ya. Jadi supaya selamat itu segera ditolong ya, jangan cuma ditonton ya. Kemudian sambil ditanya, mungkin biasanya pasien-pasien yang sudah rutin kontrol itu di dalam sakunya atau di dalam dompetnya ini pasti bawa obat. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kemana-mana yang sudah sudah biasa rutin minum obat, jangan lupa untuk dibawa. Ya, kalau saya baca di media sosial itu ketika haji kemarin, ya itu ada sekitar 250-an jamaah yang harus dipasang krim di sana. Ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sampai dioperasi, namanya operasi bypass. Ya sebetulnya itu kan bisa dicegah ya. Jadi kalau bapak ibu bepergian, obatnya jangan lupa dibawa ya, obat rutin pribadinya. Kemudian pertolongan pertama tadi panggil pertolongan ya. Kemudian ada baiknya jika kita
bisa melakukan pijat jantung, ya pijat jantungnya di dipijat-pijat itu merupakan pertolongan pertama juga, ya. Jadi pada pasien yang tidak sadar, kalau ibu-ibu sudah pernah dilatih, silahkan dilakukan, ya, untuk pertolongan pertamanya. Mungkin lain kali kita bisa Bu Maida, kalau praktek bisa, nanti kami bisa membawa bonekanya, nanti kita bisa latihan sama-sama, dijadwalkan lain kali, ya. Iya, ya, biar kita makin pintar, karena memang bantuan hidup dasar untuk awam itu juga penting, ya. Karena yang tahu itu kan kita semua, kita sendiri yang ada di rumah, ya, itu. Bonekanya ada, nanti bisa dijadwalkan. Kemudian, nah ini kalau sudah terjadi sumbatan tuh harus diapakan sih, dokternya ini akan mengerjakan apa? Nah ini kami sampaikan supaya apa? Supaya kalau nanti terjadi kita memberikan penjelasan, ibu-ibu sudah tahu bahwa nanti akan dilakukan apa. Ya, ini tadi kan ada sumbatan, terus ini ada darahnya tadi itu kan tadi darahnya beku, darahnya diencerkan, ya. Itu termasuk dalam programnya pemerintah, nanti itu obat itu akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ya, selama ini distribusi memang masih belum merata, ya. Obat itu gunanya untuk mengencerkan darahnya, ya. Nah ini kalau yang ini mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar yang ini. Sebelumnya lagi, nah ini digerakkan. Nah ini kalau yang namanya pasang ring, ibu-ibu, jadi ini kan ada sumbatannya, ya kan? Ada sumbatannya. Nah ring itu seperti ini bentuknya, ya. Ring itu artinya cincin, ya. Dipasang selonongan. Kalau bahasa Malangnya itu selonongan, ya. Gitu. Kemudian, nah ini dipasangkan di sana, di pembuluh darah jantung yang tersumbat ini. Ya, kemudian ya dibesarkan begini, ya, supaya apa? Supaya aliran darahnya lancar kembali. Ringnya ini memang ditinggal di sana, ya, ditinggal di dalam tubuh kita supaya alirannya lancar kembali, ya. Jadi itu adalah pertolongan yang bisa dilakukan oleh kami di rumah sakit, ya. Rumah sakit Saiful Anwar bisa melakukan ini. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Saiful Anwar untuk orang-orang yang mengalami serangan jantung, ya? Nah ini tim jantung ini namanya ada di Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, ya. Di situ ada dokternya ada 15 dokter spesialis jantung, dan ada murid-murid kami itu ada sekitar 70 orang yang belajar untuk jadi dokter spesialis. Nah ini ada orang yang dengan serangan jantung seperti ini, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan, ya. Ini dia datang ke rumah sakit. Nah ini yang bisa kami lakukan. Ada banyak jenis pelayanan jantung yang bisa kami lakukan selain dari tadi pasang ring, memberikan obat, gitu, ya. Ada macam-macam lagi, ada check up, ada ini masih check up ini, ya. Kemudian ada rawat jalan, ada rawat inap, ya. Nah ini satu dari 5 kasus itu tidak pernah terdeteksi sebelumnya. Jadi makanya kenapa kok mendadak, tidak pernah ada riwayat kok bisa, gitu, ya. Tapi nyatanya ya memang bisa. Karena apa? Karena tadi yang sumbatan tadi sampai batas waktu tertentu itu tidak menimbulkan gejala. Ya, jadi memang badan kita ini masih bisa mengkompensasi. Jadi walaupun ada kelainan, kita masih bisa mengkompensasi sehingga belum terjadi gejala apa-apa. Namun dalam hal mendadak ada robekan pada apa tadi yang kayak ujung jempol
itu memang bisa saja terjadi. Satu dari 5 itu tidak terjadi gejala sebelumnya. Ya. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi untuk pasien-pasien yang berdebar-debar, untuk pasien yang dengan nyeri dada, ya, alat-alatnya sudah canggih, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Direktur, ya. Levelnya itu sudah tinggi, ya. Jadi yang kami pakai itu pedomannya terutama dari Eropa, dari Amerika. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun bapak-bapaknya ataupun saudara-saudaranya ataupun siapapun lah, kalau datang ke sana akan ditangani sebagaimana level yang tertinggi. Jadi jadinya kalau tidak ke Eropa ada serangan jantung dilakukan itu di sini juga bisa, ya. Itu. Ini ada USG jantung. Nah ini untuk anak-anak. Kalau yang untuk anak-anak itu namanya penyakit jantung bawaan, ya. Atau ada juga penyakit jantung yang sifatnya infeksi, ya. Penyakit jantung infeksi itu contohnya, ya. Anak-anak itu zaman dulu itu kan batuk pilek, beler itu kan biasa, ya biasa. Tapi pada ada orang-orang tertentu yang dia terjadi menaik ke jantungnya, gitu. Ya, jadi untuk menjadi kewaspadaan aja, ibu-ibu kalau punya cucu, punya anak, meskipun yang ini jangan dianggap biasa, segeralah untuk ditangani. Ya. Kemudian pelayanan untuk menangani serangan jantung itu bisa dilayani selama 24 jam. Jadi kalau ada serangan jantung jam berapapun, itu dokter kami siap untuk 24 jam. Jadi mau serangan jantung jam 1 malam, jam 4 pagi, mau jam 9 pagi, kita selalu walaupun tanggal merah tetap kita ada yang jaga. Jadi kalau misalnya pergi ada acara pasti ada yang jaga, nggak akan ditinggal, tidak akan kosong, gitu. Nah kalau pasien itu sudah selesai serangan, maka tidak langsung kembali ke aktivitas semula, ya. Yang diharapkan memang kembali ke aktivitas semula. Jadi gini, kalau misalnya setelah saya dipasang ring, misalnya begitu, atau setelah saya serangan jantung, apakah harus diam saja di rumah, tidak boleh ngapa-ngapain? Ya bosan, ya pasti bosan lah, ya. Masa orangnya bisa jalan, bisa ini, tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Boleh melakukan aktivitas kembali, jadi kembali ke kehidupan normal, tapi dengan ada panduannya. Jadi setelah serangan itu ada latihannya dulu bertahap, latihan bertahap untuk mengevaluasi aman atau tidak untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, nanti akan ada pemberitahuan, oh bolehnya bekerja seperti ini, ya, bolehnya berolahraga seperti ini, yang harus dihindari yang seperti apa, gitu, ya. Kemudian lagi, nah ini, ya, pada saat perawat inap, ya kurang lebih 2 minggu, ini harus dipahamkan bahwa memang ada kelainan. Kemudian pada 3 hari pertama itu latihan duduk, latihan jalan, ya. Kemudian mulai latihan fisik sekitar 5-10 menit. Baru setelah itu setelah 8 minggu, ya, setelah 8 minggu mulai bertahap dinaikkan aktivitasnya. Kemudian latihannya itu seberapa banyak, ya, selama 3 kali dalam seminggu, ya. Sudah dibolehkan kerja berat kecuali membawa barang berat, ya. Jadi aktivitas misalnya nyapu-nyapu bisa, ya nggak apa-apa. Misalnya nyapu-nyapu tidak ada keluhan, ya nggak apa-apa nyapu-nyapu, ya. Itu. Kemudian pemeliharaannya adalah dengan olahraga secara teratur 3-5 kali seminggu, 30 menit setiap kali, ya. Jadi ya sekarang itu kan ada juga yang bersepeda sampai seharian nggak pulang-pulang, ya. Sebetulnya kita cukup 30 menit, 45 menit seminggu 3 kali itu sudah cukup, ya. Kemudian dianjurkan untuk mengikuti komunitas jantung sehat, ya. Komunitas jantung sehat itu sudah banyak di sini. Kemudian jangka panjangnya tetap latihan, ya, 3 kali seminggu, 30-60 menit, ya. Jadi maksimal 1 jam itu sudah cukup. Kemudian meningkatkan dan menjaga daya hidup sehat dan kontrol, ya,
ingatkan selalu untuk kontrol, kemudian obat-obat tetap diminum. Aku kok bosan ya, sudah belasan tahun minum obat ya, tapi justru sebetulnya obat itu ya menjaga supaya tidak menjadi lebih berat, mencegah supaya tidak menjadi serangan lagi, gitu ya. Kemudian kontrol ada yang setiap 1 bulan ya ibu-ibu ya. Biasanya kalau yang BPJS itu setiap bulan kontrolnya, karena jatahnya 1 bulan jatah obatnya. Nah mencegahnya ini ibu-ibu bisa mengingat ada patuh, ada cerdik. Patuh itu apa? Patuh itu periksa kesehatan secara rutin. Ya, patuh itu kan PATUH gitu ya. Periksa kesehatan secara rutin, kemudian atasi penyakit ya, atasi penyakitnya, kemudian tetap diet dengan gizi seimbang, kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman ya. Kemudian hindari asap rokok ya, dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya ya, termasuk alkohol itu ya. Kemudian cerdik ya, cerdik cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres ya. Jadi stres merupakan salah satu, maka kita kelola, bukan dihindari, karena nggak mungkin untuk dihindari, tapi kita bisa mengelola. Nah, latihan fisik, nah biasanya adalah jalan cepat ya, jalan cepat di sekitar rumah ya, sekitar rumah nggak usah jauh-jauh ya. Kemudian ini kalau masih bisa olahraga seperti ini ya, sesuaikan dengan umur dan anjuran ya, bisa naik turun tangga ya kalau bisa ya. Kemudian untuk bapak-bapak nanti ibu bisa membantu untuk menguatkan bulatkan tekad untuk berhenti merokok, kemudian minta bantuan kerabat, kemudian mengatur target waktu ya, target waktu nanti 1 bulan saya harus bisa mengurangi 1 batang, nanti 12 bulan kan sudah berhenti kalau ini ya, kalau biasanya 12 batang ya. Kemudian cari kesibukan lain, kalau ingin merokok maka ya kita cari kesibukan lain seperti mengikuti majelis-majelis seperti ini ya. Kemudian minum air putih ya, minum air putih jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang untuk minum air putih. Kemudian menjauhi lingkungan tempat merokok. Kalau misalnya teman-temannya bapak-bapak itu banyak yang merokok ya sudah nggak usah berteman sama itu, tempat yang lain aja ya. Kemudian tetap berpikir positif. Kemudian nah ini waktu adalah otot jantung yang bisa kita samarkan. Jadi harapannya adalah ibu-ibu bisa mengenali secara dini, kemudian bisa segera memberikan pertolongan awal dan bisa segera mencari bantuan ya, untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang barangkali terkena penyakit jantung ya. Mungkin itu Bu Maina yang bisa kami sampaikan, barangkali jika ada hal-hal yang mau untuk di di rumah sakit seminggu di rumah sakit. Ya cukup kota udah tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah clear ya Bunda? Menjawab begini dong. Yang sebelahnya Usip ya, Alhamdulillah. Beliau lembut ini nyampaikan saya sampai ya Allah niru kelembutan seperti ini. Kita dilahirkan tapi nggak sama ya bundanya. Beliau lembutnya itu sampai ini kurang keras, yang sana yang saya dokter agak protes karena nggak dengar. Tapi alhamdulillah Bu Dokter sudah mendekatkan sampai sedekat-dekatnya dan sudah mendengar semuanya. Gitu ya bunda ya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah disuguhi oleh Bu Dokter Aan apa jantung kita. Kita kan nggak pernah tahu jantung kita bunda. Mbak ini dok pakai jantungku gitu kan. Dari kau cerita, kayaknya aku lebih lorong loh. Koncoku ini lorong kok ngono bu. Jadi bos muri ya. Nah dokter 100 juta
kesehatan. Nggih. Boleh enten koncone aku kok lu ojo didandani Bu. Berikan saja apa yang Bu dokter kasih resep tadi. Kok periksa Bu. Nah, itu paling aman. Ya, karena nasihat beliau, kita kontrol rutin. Punya penyakit atau tidak punya penyakit, nasihat ini untuk saya pribadi, kontrollah setiap saat. Tadi kan sekarang BPJS sudah ada, jadi gak pati akeh, entah kan terbenam. Tapi lagi di cover oleh BPJS ya bayar, kan gitu. Nah, ini saya sharing sebelum nanti ada pertanyaan, tapi cuma satu kok ya. Saya membaca yang namanya jurnal. Jurnalnya di ResearchGate. Jadi peneliti itu, ini teman-teman kita dari UIN, ada UIN Alauddin, ada UIN mana-mana gini. Beliau meneliti tentang hidup sehat bersama Al-Quran, telaah tematik ayat-ayat tentang kesehatan, gitu nih. Nah, ini kan bahasan kita hari ini. Bu dokter mengkerucutkan tentang jantung. Nah, Healthy Life with Al-Quran, itu terjemahannya hidup sehat bersama Al-Quran. Thematic study of verses about health. Ini sudah saya share ke grup Semarang Ajiban yang sudah mencapai 320 lebih dokter. Ya, jadi grupnya ramai. Nah, apa yang beliau sampaikan? Artikel ini bertujuan untuk mengungkap konsep hidup sehat bersama Al-Quran dan pendekatan tafsir maudhu'i yang bersifat kajian di literatur. Jadi dikaji. Orang dulu, zaman dulu, itu kan banyak sehatnya. Orang tua kita, ibu kita, itu sehat-sehat. Ternyata memang bangunnya jam 1, jam 2, jam 3 kayak dengan semuanya. Sampai sekarang itu loh, mulai jam 1, jam 2, ada yang baru jam 3, sampai hari ini sudah akan mencapai jam setengah 10, nggak ada yang ngantuk. Itu luar biasa. Ngantuk-ngantuk tak sedikit kemudian. Nah, berarti kita sehat, zohiran wa batinan. Zohirnya sehat, batinnya apalagi. Yang katanya Bu dokter tadi itu loh Bunda, mengelola stres no? Stres ya gitu. Nah, kita nggak bisa menghindari stres karena memang kejiwaan kita. Tapi mengelola, Masya Allah, skapopuri, sabar ini, terus doa kepada Allah, beres. Kalau ibu ahli Al-Quran wudhu langsung membaca ya Yasin, Masya Allah. Nah, ternyata Bunda, artikel ini merangkum beberapa sumber menjelaskan perspektif Al-Quran mengenai hidup sehat. Nah, kita hari-hari ini disuguhi banyak sekali penyakit. Yang pembaca ini ono loroiko. Tapi itu kita terima dengan biasa. Kita terima dengan ikhlas karena memang itu cara Allah. Yang pertama, Allah rindu kita dekat dengannya. Kalau kita sakit, pasti ya Allah Gusti, ya Allah, ya Rasulullah. Engkau maha penyembuh, sembuhkanlah hamba yang kan tidak. Nah, itu cara Allah. Ketika kita dikasih penyakit, maka Allah suka kepada kita, senang kepada kita, cinta kepada kita, agar kita mendekat kepadanya. Loro jantung, ada rumah sakit, ada buaan, ya Allah buaan saya sakit nyeri. Nggak apa-apa, monggo saya periksanya. Nah, Bu dokter pasti akan langsung. Gak mau Bu dokter terjadi berapa hari Bu? Mau jenengan ini baru saja, padahal seminggu. Saya juga gitu Bunda. Lalu dia ke dokter spesialis dalam, padahal seminggu. Kapan ini Bu dalam? Ya kira-kira 3 hari ya dokter. Oh ya ada apa-apa. Padahal mestinya untuk seminggu lupa mungkin ya, karena waktu ke dokter, waduh ini gue apa gitu. Nah, ternyata kita tidak perlu. Katanya Bu dokter tadi. Berdasarkan beberapa ayat dan hadis Bunda, ternyata hubungan antara kesehatan fisik, psikis, kejiwaan, kita ini kan semuanya ada fisik,
ada jiwa, raga dan jiwa itu udah. Makanya hari ini temanya nopo? Indonesia merdeka, sehat jiwa. Nah, oh merdeka negeriku, sekali sekali. Merdeka bunda kita lo belum 17 Agustus sudah pakai merah putih. Bu dokter luar biasa nih. Bu dokter juga nuansa merah putih. Senang kita, sampai Masjid Jamek melautan merah putih. Nah, jiwa raga harus sehat bunda. Makanya ahli ngaji, ahli jamaah di PDBKM M5 kecamatan. Kalau ada apa-apa, niku mesti nggak apa-apa bunda, sabar aja. Insya Allah ada hikmahnya. Betul bunda? Nah ini ngaji. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada teman kita. Lek muni loro, kan ya? Bu aku ya bu, pada sebetulnya kita kalau ketemu teman, nggak usah cerita tentang penyakit kita. Dia nggak betul. Kita cerita penyakit ke Bu Dokter Aan saja. Ke kita ke teman kita nggak usah. Karena apa? Tambah belain kalau kita cerita-cerita. Bu aku ini seminggu bu aku ya Allah bu, dulu bu mati. Ya apa ini gamel ngaji? Masya Allah bu, gampang. Penjenengan bu aku kurang istirahat. Oh iya aja nih bu aku kalau begitu rewang ponakanku mantu. Lampel sama nih mau ponakan mantu telur bunga telur begitu gak bu ada apa? Betul ya? Nah, berarti kita semuanya lek sehat, aktivitas jiwa, cara berpikir dan perasaan kita pun sehat. Amin. Nah, bagaimana untuk mencapai kualitas kesehatan bunda? Ya dan kita memadukan antara jiwa dan raga. Iya fisik, ya psikis, ya jasad, ya ruh. Betul nih? Nah, jasad kita, ruh kita. Makanya kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri. Jangan bangun tidur, alhamdulillah beralamin. Betul kan? Terus kita penjenengan sebut namanya. Disebut alhamdulillah ya Allah. Terus jenengan mau suratul Fatihah. Hamba Fatihah ini hamba berikan kepada hamba ya Allah. Jagalah hamba. Kan tadi. Nah itu artinya kita bersahabat dengan tubuh kita. Lek lorong, jenengan lulus bunda kulite. Sedih aku kulitku kok sok ini. Ya jangan. Wong itu sahabat kita. Ono kulit. Lu gerwak tenang tuh. Laporan, betul, bukan pantas sih bu. Makanya jenengan dalam bopeng mari ngono itu. Terus menemukan masalah penyakit ini. Semua punya penyakit, semua punya persoalan. Cuma bagaimana dirasa dokter mengelola, mengelola yang ada di diri kita. Nah, maka perlu pemahaman yang utuh Buddha tentang kesatuan diri kita sebagai wujud yang sempurna, karena disempurnakan oleh Allah agar jiwa dan raga senantiasa sehat. Yang terutama yang paling penting yang katanya Bu Dokter, kita jaga kualitas makanan kita. Kalau tambahin Bu Dokter, kualitas makanan kita setiap kita selesai sholat duha kita berdoa, ya Allah hari ini Engkau beri saya ya Allah hari baru yang saya nggak ngerti sama sekali ya Allah, untuk menjalaninya seperti yang Engkau mau ya Allah, maka bimbinglah saya ya Allah untuk menjalaninya sesuai yang Engkau mau. Bimbinglah saya ya Allah, seluruh tubuh hamba menjadi sehat, senang kebaikan. Jaga ya Allah perut saya, jangan sampai makan makanan haram dan makanan subhat di dalam diri hamba ya Allah. Jadi sehingga dirasa dokter, kualitas makanan yang kita makan
kita akan sehat selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah sakit, dua media. Yang pertama karena Allah rindu kita, yang kedua karena Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan makhluk-makhluknya. Maka kalau ada keluarga kita yang sakit, sayangilah keluarga yang sakit, karena dengan merawat saudara, teman, keluarga kita yang sakit, Allah akan angkat juga derajat kita. Ojo itu adalah bujuku balik lorong bisa semua akan begitu Bunda. Tapi bagaimana kita mengelola stres itu menjadi sesuatu yang sabar. Makanya kalau kita habis wudu, kan dengan maaf Bunda, atau salat wudu dengan masa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah, ya Karim, ya Wadud, ya Latif. Ya Latif ini loh Bunda, senang kita menjadi orang-orang yang ya Latif, yang betul-betul lemah lembut, senang pada orang, apalagi kepada yang sakit. Dengan itu loh kok Pak, kok bilangnya loro makan total, ojo ngerokok dari yoga melanut Bunda ujui loh, lawan larang dari ambil ngomongin ya dengan orang nggak sebelah kiri kok perlu dicoba apa baruan sih iya dicoba tuh apa seminggu lah nih sekarang ono perubahan terus temenan di bayi barokokan aku temennya enak anakku berarti lainnya apa? Enak udah. Nah ini yang namanya loro-lorone sehat. Tapi lagi nggak sehat ini jadi worong lu begini. Kalau salah jadi bapak ini, jadi ibu ini soto. Syukur, tapi ya, orang syukur lah. Ambil air. Ini bahaya ini. Paham Bunda? Sampai di sini. Berarti kualitas makanan dan minuman kita jaga. Saya juga tidak saya sama dengan ya, ada penyakitnya. Selaku ya suatu miliki ya sudah apa-apa kita nikmati saja. Sudah yang mana-mana sampai sudah seluruh dunia sudah. Abu dokter sudah yang Prancis, Jerman sudah. Tibalah saatnya mengantarkan Yai mau ke pengajian, saya latih kan tenang. Pulangnya ya saya latih mau makan apa ini, biar dia nggak udah ini. Lagi berangkat oleh Wisma, Masya Allah, nang Prancis, Masya Allah, nang ibu dia sebulan dan lain-lain. Alhamdulillah. Nah terus siapa ya dikasihlah sama Allah sesuatu yang menjadikan kita mensyukuri nikmat dan selalu bersama-sama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini satu pertanyaan saja, karena waktunya kita sampai jam 10. Satu saja. Sini dengan tuh bayi face to face saja. Sini Bunda, kau kan sama minta kamu oke, monggo saya. Berdiri nih. Nah. Satu Bunda, nama dan dari PC mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mau bertanya gini, anak saya itu lahir itu dengan umur 1 bulan langsung biru gitu, katanya kena jantungnya gitu. Saya kan juga bingung gitu, kenapa gitu. Terus disarankan saya ke jantung, dokter jantung itu dokter Janggan itu. Ya, terus katanya dokternya bilang ini, ini hubungannya itu belum nutup gitu, belum nutup. Nanti kalau sudah usia 15 itu sudah nutup gitu. Kasihan selama nunggu 15 tahun itu ya, itu keluhannya itu banyak gitu. Saya itu sampai
diuji kesabaran itu. Ya pulang sekolah itu panas katanya gitu, panas bilangnya gitu. Nah, terus saya pergi ke dokter terus gitu, dok ini anak saya panas dadanya katanya gitu. Nah saya bilang dokternya itu terus dikasih obat ya. Dikasih obat untuk apa ya, untuk itu menurunkan mungkin ya itu anak saya itu. Sekarang sudah alhamdulillah sudah melalui yang seperti itu, sudah baik gitu. Saya dari PC Dongkandaan Klojen. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdoa mau. Baik, terima kasih Ibu dari Klojen ini. Kalau melihat riwayatnya ya tadi riwayatnya adalah lahir umur 1 bulan biru. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwasanya ibu ini sudah menyampaikan dengan sangat baik bahwa ini ketika bayi baru lahir sampai dengan 1 bulan kok makin lama makin biru gitu ya. Itu adalah salah satu dari yang kita sebut sebagai kelainan bawaan. Yang kemungkinan besarnya memang kelainan bawaan karena memang bahwasanya bayi baru lahir itu tidak semuanya dianugerahi dengan kesempurnaan. Jadi ada sekian persen. Kalau misalnya kita hitung 1 dari 1000 lahir hidup itu ada cacat bawaan jantung. Itu adalah salah satu dari yang disampaikan Ibu tadi. Beliau sharing bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan, mungkin ada ketemu ada misalnya ada lubang, ya, ada lubang yang harusnya nggak ada, tapi itu ada lubang yang ada. Kalau lubang di luar kita bisa melihat ya. Kalau misalnya Nursewu itu misalnya bibir sumbing, nah itu kan bisa kita kelihatan. Tapi kalau sumbingnya di dalam jantung, ya itu kan nggak kelihatan. Tapi ketemunya melalui misalnya tadi gejalanya, awalnya gak enak kabeh gitu ya. Kalau misalnya itu bayi, nah itu biasanya apa? Sulit menyusu, ya menyusu itu nggak kuat. Kalau biasanya bayi normal itu menyusu kuat, yang kuat, meneteknya kuat, kemudian tumbuh kembangnya bagus. Jadi misalnya berat badannya harusnya usia sekian bulan berat badannya sudah kayak bagus gitu kan. Tapi ada bayi yang lain itu nyusunya gak kuat, gampang watuk, ya gampang keselak-selak, ya gampang sesek, nyusu sedikit dia megah-megah gitu ya. Itu mungkin dia karena kelainan bawaan, ya. Bisa yang paling baik itu bisa ada lubang yang tidak normal, bisa juga kan ada saluran yang harusnya menutup tapi dia tidak bisa menutup. Ya, biasanya adalah pada bayi yang lahirnya belum cukup bulan, ya. Bayi prematur itu bisa saja disertai dengan kelainan-kelainan lahir, ya. Itu bisa dilakukan pemeriksaan. Tadi ibu bisa tahu gejala-gejala awalnya, ya tadi kurang menyusu, kemudian berat badannya tidak normal, kurang, ya, kemudian gampang sakit batuk pilek, ya, gampang sakit batuk-batuk itu harus curiga ada sesuatu di jantungnya yang tidak normal. Kemudian kalau kita bawa ke dokter, ya, sekarang dokter-dokter itu canggih-canggih. Kalau bayi baru lahir biasanya langsung diperiksa ya ibu ya, itu diperiksa ada suara yang tidak normal, ya pakai stetoskop suaranya tidak normal. Nah itu kemungkinan ada penyakit jantung bawaan. Kemudian bayi kelainan jantung bawaan itu ada yang biru. Kalau tadi ibu itu bilang biru, ada juga yang tidak biru, ya. Jadi meskipun tidak biru juga tidak menutup kemungkinan ada kelainan jantung bawaan. Nah solusinya apa tadi? Melalui pemeriksaan. Kadang pemeriksaan itu tidak cukup sekali, kadang-kadang proses itu perlu waktu lama. Karena tadi coba sih kita berharap mungkin nanti setelah usia tertentu maka harapannya bisa menutup sendiri. Tapi seandainya tidak, maka akan ada tindakan yang lebih lanjut. Kalau misalnya ada lubang ditutup, kalau misalnya ada saluran yang abnormal
ataupun ada yang ditutup secara operasi harus operasi bedah. Ya, kalau memang itu jalannya ya boleh buat ya ibu-ibu. Yang penting adalah kita berusaha. Ya. Yang penting berusaha, ternyata hasilnya baik ya. Walaupun mungkin ada sebagian tadi yang serem-serem hasilnya nggak baik ya, apa boleh buat ya, itu kan adalah usaha. Mungkin seperti itu deh ibu. Oke. Bu Dokter, ini ada titipan dari Bunda Eki. Titip pertanyaan, beda gagal jantung dengan lemah jantung dan jantung koroner. Kalau gitu bingung semua tapi Bunda ya. Jadi ada istilahnya gagal jantung, ada istilahnya lemah jantung, dan ada istilahnya jantung koroner. Nah, monggo kita dengarkan apa penjelasan dari Bu Dokter. Matur nuwun sangat Bunda Eki, di mana Bunda Eki? Nggih, matur nuwun. Monggo Bunda. Bunda Eki, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya memang penyakit jantung itu variasinya banyak ya ibu-ibu ya. Tadi ada penyakit jantung bawaan, penyakit jantung bawaan aja sendiri sudah banyak ya. Penyakit jantung koroner sudah banyak ya. Jadi kalau tadi koroner adalah nama pembuluh darah yang memberi makan jantung ya. Tadi yang hubungannya dengan penyempitan ya, tadi penyempitan pembuluh darah koroner. Penyempitan atau sumbatan itu biasanya kurang lebih sama ya dulu ya. Yang jelas adalah aliran darahnya kurang bagus. Itu namanya adalah penyakit jantung koroner. Nah biasanya keluhannya apa? Keluhannya biasanya adalah tadi nyeri dada. Dadanya ampak, panas, gak enak, tembus punggung, menjalar ke leher, ke lengan. Nah itu yang biasanya kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Nah, sekarang tadi pertanyaannya lemah jantung atau gagal jantung ya. Lemah dengan gagal itu kurang lebih sama ya. Yang penting adalah fungsinya berkurang. Nah, salah satu fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau disebut dengan lemah atau gagal berarti kemampuan untuk memompa darah itu menjadi lemah. Kemampuan untuk memompa darah itu menjadi berkurang. Akhirnya dia gagal untuk memenuhi kebutuhan dan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah itu yang dimaksud dengan lemah jantung atau gagal jantung. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya kalau mungkin tadi ibu-ibu habis dari parkiran ke sini atau naik ke lantai 2, lantai 3 ngongsrong. Biasanya kalau jalan nanjak, ngongsrong, menggeh-menggeh, ngos-ngosan. Nah itu adalah gejala utama dari lemah jantung atau gagal jantung. Gitu. Ini juga terjadinya tidak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba. Didahului oleh apa? Didahului oleh tadi ya penyakit jantung koroner tadi. Kalau penyakit jantung koroner tadi tidak ditata laksana dengan baik, pada akhirnya kemampuan jantung menjadi berkurang. Kenapa? Karena kita yang memberi makan itu salurannya tersumbat. Kalau yang memberi makan salurannya tersumbat, maka kemampuannya menjadi kurang. Gitu ya. Jadi kalau yang disebut lemah jantung, gagal jantung biasanya ada pendahuluannya adalah tadi salah satunya penyakit jantung koroner. Penyebab yang lain apa? Darah tinggi misalnya, tensinya tinggi terus. Aku nggak apa-apa kok, tapi nanti dengan berjalannya waktu, nafasku kok jadi ngos-ngosan. Iya biasanya bisa ngepel satu rumah, itu cuma bisa saya ngepel satu kamar aja sudah rasanya ngos-ngosan. Nah itu ibu-ibu waspada, itu mungkin terjadi gejala lemah jantung atau gagal jantung. Biasanya tuh jantungnya membesar ya. Biasanya kondisi itu jantungnya membesar sehingga kadang-kadang dokternya ngomongin jantung bengkak. Nah itu kurang lebih sama ya, kurang lebihnya sama. Mungkin begitu ibu sudah jelas closingnya. Mungkin karena waktu ya,
Saya alhamdulillah senang sekali dengan antusias ibu-ibu sekalian yang sangat bersemangat untuk ingin menambah ilmu ya, tapi karena waktu mungkin kita harus cukupkan sampai sekian ya. Ibu-ibu juga ditunggu keluarga di rumah mungkin ya. Nanti lain kali Bunyai pasti akan ada agenda lain untuk mempertemukan kita insya Allah dengan topik-topik yang lain yes. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jika ada yang kurang berkenan baik tutur kata atau perilaku kami mohon maaf. Kemudian kami akhiri untuk sesi ceramah dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia, kami menyampaikan ribuan miliaran triliunan terima kasih kepada Bapak Direktur RSSA Kota Malang, terlebih-lebih kepada Ibu Dr. Aan, spesialis jantung pilihan dari Bapak Direktur. Mudah-mudahan next time waktu yang akan datang beliau akan menyajikan yang lebih tadi katanya ada peragaan dan lain-lain gitu ya, insya Allah. Mungkin nanti juga ada penyakit-penyakit yang lain yang perlu kita ketahui, misal diabetes Ibu Dokter, atau hipertensi, atau yang biasanya penyakit-penyakit yang tidak banyak diketahui oleh kita, insya Allah akan disampaikan oleh Bu Dokter AA dan akan direkomendasikan oleh Bapak Direktur RSSA. Itu ya Bunda. Terima kasih kepada jajaran pengurus cabang BKMM Dewan Masjid Indonesia se-5 kecamatan, Kecamatan Kedung Gandang, Blimbing, Lowaru, Klojen, dan Sukun, dan juga Kabupaten Matur Sangat, karena panjenengan semuanya luar biasa dan masih penuh, dan alhamdulillah total insya Allah seluruhnya 800 orang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bunda-bunda di grup Semarang Ngaji Bareng itu totalnya 321an. Berarti ada katakan 300. Kalau panjenengan membawa satu orang ini 10 temannya ke Masjid Jamek, maka akan ada berapa bunda? 900. Masya Allah, 3.000. Kita juga kayak 10 wes 3 ya, 3 orang bisa kira-kira bulan depan 3 orang, maka akan ada berapa jamaah kita? Akan ada tambahan 100, berarti 900. Lekut rumemu betul ini sampai nambahnya loh ya. Nah, kita ada bunda-bunda yang rawuh hari ini, bulan depan membawa 3 orang, bisa bunda? Ada pertanyaan dari Bu Sumaywati, lah kula pun betul sedoso mikir oleh yang ngopo ya tambah 10 menit nggih sing gawa odong siji ya odong-odong 10 nggih. Monggo kita akhiri acara ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ampunan dari kesalahan dosa-dosa kita semuanya ya. Kita banyak dosa apa banyak ganjarannya bunda? Ya ngaku alhamdulillah. Itu artinya melembah, santuy ya, dan Allah suka itu. Jadi gak merasa aku boleh enggak ya, karena yang membisarkan kita bukan kita tapi Allah Subhanahu. Insya Allah September yang akan datang minggu ketiga ya bunda ya, kalau nggak ada acara deh. Nah kita duduk lagi di sini, pakaiannya seragam apa bebas? Bebas, sekali nyari bebas. Ini satu kamar nyari pisahnya sebagai orang sini gini lemari-lemari biar lemu saya kurus. Itu ya bunda ya, bebas nih. Yang untuk kali ini setujui. Mungkin nanti si Japri buatan usah Bunyai seragam
ya nopo? Nah, wis apa masih jor-joran anak kita lho. Iya. Jor-joran apa ya? Jor-joran anak jor-joran lesehan ya. Mungkin yo kalau makanan prasmanan yo ono. Kadang ono wedang kadang gak ono. Kadang ono roti kadang gak ono. Alhamdulillah deh, hari ini mewah luar biasa. Dia di depan kita dan Cleo di hadapan kita. Selamat menikmati. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Panjang umur yang barokah. Berlimpah ruah rezeki yang halal barokah manfaat. Di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan anak cucu kita soleh dan solihah. Dan akan lahir anak cucu kita seperti Ibu Dr. Aan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilahi